Halo everyone, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan rencana akan diluncurkannya tutorial KYC Pi Network. Jadi pasti Bapak Ibu teman-teman Pioneers Pi Network akan bertanya-tanya mengapa tidak langsung diluncurkannya KYC massal, namun didahului dengan tutorial KYC-nya terlebih dahulu. Tetap simak channel ini, tetap stay tune sebab sesaat lagi saya akan membahas terkait dengan hal tersebut. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up-to-date dan update dan juga edukasi-edukasi yang bermanfaat. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin mengatakan atau menyampaikan bahwa jangan pernah membatalkan mimpi besarmu dengan ketidaksabaranmu, dengan keputusasaanmu. Sebab kesuksesan terkadang hanya tinggal selangkah lagi di depanmu, tetapi engkau malah tidak menyadarinya dan memutuskan untuk mundur sebelum menginjak atau sebelum menyentuh garis finish. Pi Network bukanlah proyek kripto seperti kebanyakan orang pikirkan. Mereka berpikir bahwa Pi Network akan seperti Bitcoin kisahnya. Awalnya seperti begini dan begitu, dan masih banyak pula opini yang berkembang di luaran sana. Namun dalam perjalanan kurang lebih 3 tahun ini ternyata apa yang mereka pikirkan selalu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan Pi Network. Ketika orang sibuk berpikir bahwa Pi akan meluncurkan KYC massal seperti kripto pada umumnya, namun Pi Network justru meluncurkan pilot KYC terlebih dahulu pada bulan Oktober lalu sebagai langkah uji coba sistem atau KYC fase beta atau uji coba. Ketika orang berpikir bahwa Pi Network bakal meluncurkan mainnet seperti kripto pada umumnya, ternyata Pi Network justru menerapkan fase mainnet ke dalam 2 periode mainnet, yaitu periode mainnet tertutup dan juga periode mainnet terbuka, atau yang bisa kita kenal dengan istilah enclosed mainnet period atau periode mainnet tertutup, dan juga open mainnet period atau periode mainnet terbuka. Ketika orang berpikir bahwa Pi Network bakal meluncurkan mainnet seperti kripto, lalu saat ini para pioneers sedang dilanda penantian panjang akan datangnya undangan KYC massal. Di saat itu pula Pi Network hadir dengan sebuah terobosan baru, yaitu sebelum dilangsungkannya KYC massal, para pioneers Pi Network perlu mengetahui terlebih dahulu tentang tata cara atau tutorial KYC massal Pi Network itu akan seperti apa nantinya. Kenapa Pi Network harus meluncurkan tutorial KYC terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung KYC saja, seperti KYC pada kripto-kripto lainnya? Pasti kita akan bertanya-tanya seperti demikian. Namun jika kita menggunakan metode analisa yang komprehensif dan mendalam, maka kita akan mendapati atau menemukan sebuah jawaban logisnya seperti berikut ini. Pi Network meluncurkan tutorial KYC terlebih dahulu sebab pertama adalah bahwa core team tentu ingin agar proses validasi pioneers berjalan serentak dan tidak tumpang tindih. Dalam artian seperti ini, bahwa core team menginginkan kelolosan KYC pioneers berlangsung secepat mungkin dan 100% lolos kecuali akun bot atau fake akun atau akun palsu atau akun ganda. Jadi kalau misalnya sudah ada tutorialnya, tutorial KYC maksud saya, jika sudah ada tutorial KYC-nya,
Tentu hal ini akan mempermudah para pioneers untuk serentak melakukan KYC. Dan tidak perlu lagi harus menunggu-nunggu, tidak perlu lagi harus ada penundaan, karena mungkin ada di antara para pioneers yang harus menunggu dulu temannya lolos KYC atau upline-nya lolos KYC, barulah dia juga mengikuti KYC, mengikuti panduan dari teman atau upline-nya. Tetapi dengan adanya tutorial KYC yang datangnya atau berasal langsung dari core team sebagai sumber terpercaya, maka hal ini akan memudahkan seluruh pioneers untuk mengakses tutorial KYC secara serempak bersamaan dan melakukan KYC secara serentak pula di seluruh dunia. Sebab sudah ada tutorial KYC-nya terlebih dahulu. Dan itu langsung datang dari core team-nya langsung. Sehingga hal tersebut akan sangat memudahkan seluruh pioneers di seluruh dunia untuk langsung melakukan KYC. Dengan demikian, proses pemvalidasian data pioneers akan berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketika datanya sudah masuk, serempak, maka proses pemvalidasian atau proses pemverifikasiannya pun akan berlangsung serempak pula, sehingga hasilnya pun mungkin bisa lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi sampai di sini coba kita pahami dulu tentang tujuan dari perlu diluncurkannya tutorial KYC terlebih dahulu. Sebab kedua dengan rencana diluncurkannya tutorial KYC Pi Network adalah untuk mempercepat proses pengembangan ekosistem Pi guna peningkatan utilitas koin Pi itu sendiri, dan hal ini sudah disampaikan dengan sangat jelas, sangat gamblang di dalam roadmap terbaru Pi Network, yaitu bahwa tujuan dari diterapkannya enclosed mainnet period adalah untuk meningkatkan utilitas koin Pi dan fokus pada kelolosan KYC pioneers Pi Network, termasuk proses filterisasi dari akun bot ataupun double account ataupun akun double, akun palsu dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita jeli melihat master plan dari Pi Network ini, sebenarnya ini merupakan bagian dari strategi Pi Network untuk mempertegas kekuatan komunitasnya. Jadi setelah proses KYC berlangsung, proses pemvalidasian datanya selesai, Pi Network sudah memastikan nih berapa jumlah pioneersnya. Dengan demikian dia akan mempertegas kekuatan komunitasnya bahwa jumlah komunitas yang sudah sah, sudah valid, sudah melewati proses pemverifikasian data adalah sekian-sekian jumlahnya. Agar dengan demikian, kekuatan komunitas tersebut bisa mendukung ekosistem yang ada demi proses pembentukan harga Pi itu sendiri sebelum dilepas nanti ke pasar terbuka atau saat open mainnet period diluncurkannya nanti. Jadi sebenarnya inti dari akan diluncurkannya tutorial KYC massal nantinya adalah karena core team tidak ingin kehilangan pioneers yang sudah setia bersama mereka selama kurang lebih 3 tahun merintis proyek ini. Sehingga kalau kita melihat bagaimana skenario proyek ini dijalankan, sangatlah rapi dan tersistematis dengan sangat mantap. Semua perkembangan ataupun rencana kerja ataupun work plan selanjutnya apa yang akan dilakukan itu semua selalu diinfokan di akun Pi Network kita, termasuk tentang kapan KYC massal akan diluncurkannya nanti. Hal itu juga pasti akan diinfokan di beranda akun kita masing-masing. Jadi demikianlah para pioneers Pi Network sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan rencana akan diluncurkan atau diberikannya kepada kita tutorial KYC massalnya seperti apa nantinya. Jadi biar setidaknya apa yang
saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan sedikit gambaran pencerahan kepada para pioneers Pi Network sekalian, bahwa kenapa, pasti banyak pioneers yang bertanya kenapa tidak langsung saja diluncurkan undangan KIC masalnya, kenapa harus didahului lagi dengan tutorial KIC-nya. Mungkin dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini lewat video ini bisa sedikit memberikan pemahaman dan pencerahan. Oh, ternyata seperti ini maksudnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang up to date dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.